Shalom, apa kabar Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Jemaat GBIS Alastuo, lama gak ketemu ya. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu dan Saudara terus ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Pasti Bapak Ibu bisa menebak natsnya di mana. Natsnya ada di Mazmur 23. Sekarang kita akan baca bersama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Gimana? Sudah ketemu? Saya baca ya buat kita semua ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya percaya setiap kita pasti mengenal Mazmur 23. Bahkan Mazmur 23 ini merupakan Mazmur yang sering dihafalkan oleh banyak orang. Siapa yang hafal? Mbak Kristi hafal nggak? Banyak yang hafal? Oke, Mazmur 23 ini nyanyian yang mengungkapkan kepercayaan dan pernyataan iman yang menghalukan kesedihan, menghalukan duka cita dan keraguan dalam hidup pemazmur pada waktu itu. Mungkin yang dihadapi oleh para pemazmur sama dengan yang dihadapi oleh kita sekarang ini. Kita sekarang ini banyak merasakan takut, merasakan khawatir dengan virus yang sedang melanda dunia ini, sehingga kita harus tetap ada di rumah, tidak berkumpul satu dengan yang lain. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa minggu ke depan. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang buruk di sekitar kita saat ini? Apakah Bapak Ibu juga mengalami ketakutan dan kecemasan? Apa yang sementara Bapak Ibu dan Saudara cemaskan? Apakah masalah kesehatan? Ada yang merasa batuk kemudian cemas, jangan-jangan aku kena corona atau bagaimana? Padahal tidak apa-apa, hanya batuk biasa. Atau masalah keuangan, karena mungkin kita nggak harus bekerja, kemudian kita juga sebelumnya tidak punya tabungan yang cukup karena kita harus diam di rumah. Itu juga mungkin menimbulkan kecemasan dan ketakutan kita karena situasi yang tidak menentu ini. Tetapi ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita kembali ke Mazmur 23. Penafsir biasanya mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud pada saat Daud menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom putranya. Dan pada waktu kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15, Daud saat itu menghindar dari Absalom dengan meninggalkan kota Yerusalem, meninggalkan istana. Dia lari ke padang gurun Mahanaim. Itu juga nanti kita bisa cek di dalam 2 Samuel 17 ayat yang ke-24. Berdasarkan Mazmur pasal 23 ini dan keadaan Daud yang sedang mengalami masa kesulitan, maka pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita di masa sulit? Coba kita lihat yang pertama. Percayalah bahwa Tuhan yang memelihara kita. Percayalah bahwa Tuhan yang memelihara kita. Dalam ayat 1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, seorang gembala yang baik adalah gembala yang mengendalikan seluruh kehidupan dari domba-dombanya. Di sini Daud punya keyakinan bahwa Tuhan adalah yang memelihara dia. Bahkan dikatakan di dalam di dalam terjemahan yang lain disebutkan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang tidak akan kekurangan aku. Disebutkan di situ Tuhan adalah gembalaku, segala kebutuhanku dipenuhi. Jikalau Tuhan adalah gembala yang baik, maka Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita. Seringkali tanpa kita sangka, Tuhan mengirimkan berkat yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kami
baru saja menerima berkat telur Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat di Facebook dan di mana-mana ramai, katanya telur itu bisa menghambat virus ya. Di saat yang sama Tuhan kirimkan kami telur dalam jumlah yang banyak sekali. Dan hari ini, beberapa hari ini kami menikmati telur di balado cabai hijau, dibikin kue dan segala macam. Saat yang tepat Tuhan mencukupkan, segala kebutuhanku dipenuhi. Dalam terjemahan yang lain mengungkapkan seperti itu. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Janganlah kita khawatir karena Allah sanggup memberikan berkatnya kepada kita. Kemudian ayat yang kedua lebih mempertegas lagi bahwa pemeliharaan Allah adalah sempurna. Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Padang rumput yang hijau dan air yang tenang berbicara mengenai rumput-rumput yang pucuknya kehijauan, yang segar, yang lembut, yang tumbuh di pagi hari, yang dipenuhi oleh embun pagi, yang biasanya itu disukai oleh domba-domba, terutama domba-domba yang ada di Palestina pada waktu itu. Dan air yang tenang itu berbicara tentang mata air yang selalu mengeluarkan air yang segar. Kalau Bapak Ibu pergi ke pegunungan kemudian bertemu dengan mata air, rasanya kita mau minum dari situ saja tanpa harus dimasak atau diapakan, karena kita yakin biasanya sumber air yang tenang, yang segar itu sangat enak kalau diminum. Dan itu juga yang Daud percayai dari Tuhan, bahwa Tuhanlah yang bisa memberikan air yang tenang, yang akan memberi kesegaran di dalam kehidupannya. Pemazmur menginginkan kita memahami bahwa gembala yang baik pasti memberikan yang istimewa bagi domba-dombanya. Pada saat Tuhan memelihara kita, air yang tenang, rumput yang hijau adalah makanan yang istimewa. Demikian juga Tuhan menginginkan yang terbaik, yang istimewa. Tuhan akan sediakan itu bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin pergumulan kita berat, tapi yakinlah kalau Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan yang second, yang nomor 2, atau yang barang bekas kepada kita, tetapi gembala yang setia itu memberi yang terbaik bagi kita. Dalam 2 Samuel pasal 17 dan 29 juga mengabarkan keberadaan Raja Daud dan pengikutnya, bagaimana mereka lapar, haus, tertekan di padang gurun Mahanaim. Makanya kalau kita melihat Daud begitu menghayati, begitu jelas menggambarkan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu, karena dia melihat bahwa Tuhanlah gembala yang menyiapkan segala sesuatunya bagi hidupnya. Paulus juga mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-23 dikatakan, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi juga menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapak Ibu, dalam Roma pasal 8 ayat 23, kalau Tuhan itu tidak menyayangkan putranya bagi kita untuk menebus dosa kita, masa sih Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia itu kepada kita? Paulus mengingatkan kita untuk kita tetap mempercayai Tuhan. Anaknya saja diserahkan kepada kita, apalagi masalah-masalah yang lain yang lebih ringan, masalah yang sepele. Saya percaya Tuhan pasti juga akan menyediakannya bagi kita. Kita sampai kepada ayat yang ketiga. Di situ dijelaskan, ia menyegarkan jiwaku. Apa yang dimaksud dengan ia menyegarkan jiwaku? Ia menyegarkan jiwaku di sini merupakan hubungan antara domba dengan gembalanya. Bagaimana gembala itu menyegarkan jiwa dari domba-dombanya, baik itu berupa pertumbuhan fisik dan energi bagi domba-dombanya. Hal yang sama berlaku juga bagi kita, bahwa Allah yang sudah menyegarkan Daud, menyegarkan jiwa Daud, itu juga adalah Allah yang akan menyegarkan jiwa kita. Apapun kondisi dan kebutuhan kita saat ini, kecemasan, ketakutan, ketidakpastian, Tuhan siap memberikan penyegaran bagi jiwa kita. Secara rohani Tuhan mampu menopang, memelihara kita dan membangun kita. Apapun kerinduan kita kepadanya, dikatakan ia akan menyegarkan kita. Bapak Ibu, menyegarkan
Di dalam terjemahan yang lain disebutkan bahwa dia akan mengembalikan kepada posisi yang semula. Artinya apa? Masalah yang kita lewati ini akan segera berlalu. Dan Allah akan mengembalikan kepada posisi yang semula. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan mengembalikan keadaan kita, berkat kita, kesehatan kita, kondisi kita. Kenapa? Karena dialah yang sanggup menyegarkan jiwa kita. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua ya. Bagian yang kedua, dia menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan itu menuntun kita ke jalan yang benar. Kalau kita lihat di dalam ayat dalam Mazmur ini dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan ingin membawa kita kepada jalan kebenaran. Dan kalau kita lihat ini, ia melakukan oleh karena namanya. Sebenarnya, apa yang dimaksud ia melakukan oleh karena namanya? Bapak Ibu, kita kenal nama Tuhan kita. Kita kenal siapa Allah kita. 2 minggu yang lalu pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, saya sudah menunjukkan bagaimana Allah, yaitu Allah pencipta kita, Allah yang maha kuasa. Kemudian posisi Allah kita yang adalah Yahweh, yang punya hubungan dekat dengan kita, bukan hanya sekedar El Shaddai, tapi bukan sekedar Allah yang jauh, yang luar biasa yang menciptakan dunia ini, tetapi dia juga adalah Allah yang dekat dengan kita. Dikatakan karena namanya itu, Allah yang luar biasa itu yang akan menuntun kita, karena dia pasti demi namanya dia menjaga kehormatannya. Allah kita yang menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya, pasti dia akan menjaga reputasinya sebagai Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak perlu ragu, karena demi nama Tuhan kita yang luar biasa dan Allah yang sangat mengasihi kita itu, pasti dia tidak akan menyangkal dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah menyangkal dirinya sendiri dan dia pasti akan menolong kita. Selanjutnya Bapak Ibu, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan lembah kekelaman? Dalam bahasa aslinya itu disebut sebagai lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang maut biasanya menunjuk kepada situasi yang ada di sekitar tempat pengembalaan domba di tempat Daud berada. Biasanya menunjuk kepada jurang dan tebing yang curam, yang merupakan hal yang biasa ada di Palestina. Dan seorang gembala biasanya dia harus melewati jurang, melewati tebing-tebing itu untuk mencari tempat yang baik, yang ada rumput yang hijau, yang menjadi sumber makanan bagi domba-dombanya. Kadang-kadang tebing itu atau hal ini juga bicara mengenai bahaya yang dekat, yang bisa juga berasal dari binatang buas, tempat binatang memangsa, siap untuk memangsa domba-domba itu. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa situasi apapun Tuhan sanggup memberikan perlindungan, karena gada dan tongkat Tuhan itu siap untuk menjaga dan melindungi kita. Dikatakan di sini, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seorang gembala selalu membawa tongkat pada saat dia mengembalakan domba. Juga dikatakan di sini Tuhan menjelaskan melalui pemazmur bahwa ada gada yang dibawa. Gada itu tongkat besi, adalah senjata yang biasanya dipakai oleh gembala untuk mempertahankan dirinya. Gada melambangkan kekuatan, kuasa, dan wibawa dari Allah sendiri. Bapak Ibu nanti bisa cek ya dalam Mazmur pasal 9 ayat, dalam Ayub pasal 9 ayat yang ke-34. Gada dalam ayat ini juga menunjukkan satu jaminan bahwa Allah menjamin umatnya. Dan biasanya dengan tongkat besi itu gembala akan menuntun domba-dombanya. Dan juga gembala akan menghalau bahaya melalui tongkat itu. Artinya apa? Kalau kita misalnya dalam posisi meleset, menjauh dari Tuhan, seperti domba yang menjauh dari gembala, maka gada yang ada ujung besinya itulah yang akan menarik domba itu untuk kembali kepada Tuhan. Hal yang sama yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Kalau mungkin dalam kondisi-kondisi sulit begini, bukannya kita mencari Tuhan, bahkan kita menjauh dari Tuhan, Allah kadang-kadang mendatangkan disiplin bagi kita dengan gadanya
yang lembut, Tuhan akan menarik kita, mengembalikan kita pada posisi yang tepat lagi. Kemudian tongkat. Tongkat biasanya terbuat dari kayu atau ranting pohon yang panjang dan ujungnya biasanya melengkung, dan itu biasanya yang dibawa oleh para gembala. Bapak Ibu mungkin ingat gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik, kemudian memegang tongkat yang ujungnya melengkung. Tongkat ini dipakai juga biasanya untuk menarik domba-domba yang mengalami kesulitan atau mungkin yang dia tersesat hampir jatuh. Tongkat yang melengkung itu berguna untuk menolong domba-domba supaya lebih dekat kepada gembalanya. Bapak Ibu, ayat yang keempat ini menarik sekali untuk kita pelajari. Mengapa? Pada waktu kita melihat pasal 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan adalah gembala. Disebutkan di situ Tuhan mau digunakan, yang kata yang ganti yang dipakai untuk Tuhan tidak sama dengan kata ganti yang ada dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat ini tadi dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita melihat kata ganti yang kedua yang dipakai di dalam menggambarkan bahwa Tuhan itu pada waktu ada di dalam lembah kekelaman, maka Tuhan itu sebenarnya begitu dekat. Kata yang dipakai di sini menunjukkan komunikasi dua arah antara pemazmur dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat betapa Tuhan itu sering menunjukkan dirinya di saat-saat kita mengalami kesulitan dan kesusahan, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Masa sulit justru saat yang tepat sekali bagi kita untuk kita ini mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ingat dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama saya bacakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, pada ujung jubahnya memenuhi bait suci. Perhatikan kata dalam tahun matinya Raja Uzia. Saya percaya Yesaya dalam posisi yang sangat sedih. Karena apa? Karena tahun itu Raja Uzia meninggal. Yesaya termasuk seorang bangsawan yang tinggal di Yerusalem. Tentu dia sangat sedih dengan kematian Raja Uzia. Tetapi justru di masa sulit itu, Yesaya pasal 6 menunjukkan kepada kita, justru dia berjumpa dengan Tuhan. Masa sulit membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita ingat tokoh yang lain, Daniel misalnya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan, Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga di hadapan Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Perhatikan kata Allahku mengatupkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Pada saat mulut-mulut singa itu menganga dalam jumlah yang banyak, di situ tangan Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Kalau kita ingat dalam pembuangan di Babel, pembuangan bukan keadaan yang menyenangkan. Ada di negeri orang mengalami kehinaan, mengalami kelelahan, mengalami rasa malu yang luar biasa. Namun di masa pembuangan ini, justru Daniel melihat dan merasakan anugerah Tuhan. Kalau kita melihat Daniel justru menjadi orang terdekat dari 3 raja berturut-turut, Nebukadnezar, Darius, Belsasar. Bahkan ketika harus dihukum dimasukkan ke 2 singa, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan mengutus malaikatnya. Tokoh yang lain, Sadrak, Mesak, Abednego misalnya. Kitab Daniel juga mencatat Daniel pasal 3 ayat 14 dan 27. Kalau kita melihat Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego itu dari api itu. Bapak Ibu lihat di sini, dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego justru berjumpa dengan Tuhan. Kadang-kadang dalam keadaan seperti Daniel, keadaan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego,
membawa kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Keadaan ini mungkin juga sulit bagi kita. Saya sendiri sangat merasakan betapa 2 minggu ini saya keluar rumah hanya kalau membeli bahan makanan. Tidak nyaman, tidak enak. Semua anak-anak saya juga mengalami hal yang sama. Tetapi saya percaya, di masa-masa seperti ini justru Tuhan menolong kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami melakukan banyak aktivitas rohani. Kami mulai melakukan doa rantai yang biasanya kami lakukan doa bersama di pagi hari, di sore hari. Tetapi di siang hari, di masa kami punya waktu yang longgar, kami melakukan doa rantai. Dan itu dilakukan kadang sampai 2 gelombang. Mengapa kami lakukan itu? Karena kami merasakan bahwa kami membutuhkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan masa yang sulit ini untuk membawa kita, untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena ternyata pemazmur menunjukkan kepada kita di lembah kekelaman adalah saat yang tepat di mana kita dekat dan melihat campur tangan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat yang berikutnya ya. Dalam ayat yang kelima kita juga lihat lagi bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu, piala itu adalah lambang kemenangan. Jadi jikalau hari-hari ini kita menghadapi masalah yang berat, jangan khawatir karena piala yang penuh melimpah itu disiapkan Tuhan bagi kita. Biasanya minyak yang dipakai untuk mengurapi kepala adalah minyak yang dipakai untuk mengurapi raja, mengurapi imam, mengurapi orang-orang yang melayani Tuhan. Dan saya percaya piala yang sama yang penuh melimpah itu juga Tuhan akan berikan untuk mengurapi kita sekalian. Umat-umat Tuhan akan mengalami kelimpahan dalam hidupnya, baik secara materi maupun secara spiritual. Kenapa? Karena pialaku penuh melimpah adalah janji Tuhan bagi kita. Piala yang melimpah juga berbicara mengenai kualitas dari minuman yang Tuhan siapkan bagi domba-dombanya pada waktu itu, bagi sebagai seorang gembala. Kita melihat di sini kualitas dari piala atau minuman itu juga bisa kita nikmati. Tuhan tidak memberikan yang sembarangan, tetapi minuman yang berkualitas. Mungkin kita ingat kisah dari Tuhan memberikan mujizat air menjadi anggur. Bukan air anggur sembarangan, bahkan anggur yang berkualitas yang tidak dijumpai oleh orang-orang yang sudah minum sebelumnya. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Hal yang sama Tuhan akan lakukan itu. Sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita melihat di sini Daud punya keyakinan bahwa anugerah dan persekutuan dengan Allah itu akan berlanjut terus sepanjang hidupnya. Dikatakan seumur hidup dalam ayat yang ke-6 menunjukkan bahwa persekutuan itu harus terus-menerus ada. Persekutuan itu terus berlangsung antara domba dengan gembalanya. Dan saya yakin hal yang sama yang mestinya kita lakukan pada saat kita dekat dengan Tuhan sebagai gembala yang ajaib itu. Maka akan ada persekutuan yang terus-menerus antara kita dengan Tuhan. Bukan pengejaran musuh misalnya karena Saul, atau bukan karena yang lain pengejaran Absalom misalnya, melainkan kebajikan dan kemurahan. Kemurahan itu kasih setia Allah yang akan mengikuti seumur hidupnya. Dan ia tahu bahwa ia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud mengarahkan hidupnya di sekitar persekutuan dan hubungan yang dekat dengan Allah. Anugerah Allah dapat terjadi dalam hidup kita juga yang dalam kondisi seperti ini. Persekutuan dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan akan membawa kita untuk kita lebih mengasihi Tuhan dan mengerti arti gembala yang baik yang kita rasakan dalam kondisi sulit seperti ini. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang marah dengan kondisi seperti ini kepada Tuhan. Karena berpikir kenapa Tuhan mengizinkan hal seperti ini, kesulitan seperti ini menimpa kita.
Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan karena mereka terjangkiti corona dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Namun gambaran dari Daud mendorong kita bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka kita juga akan mampu mengatasi persoalan yang kita hadapi. Walaupun mungkin persoalan kita berbeda dengan Daud, tetapi rasa cemas, rasa khawatir dalam situasi semacam ini, mestinya kita melihat lagi siapa gembala yang baik yang kita miliki itu, yang menjaminkan perlindungan dan penyertaan dan penuntunan kepada kita sekalian. Sebagai penutup, pemeliharaannya sempurna Bapak, Ibu, dan Saudara, dan akan memperbaharui dan akan memuaskan kita. Mari kita berhenti dari kekhawatiran kita. Mari kita mempercayai Allah kita, bahwa hanya Dialah yang sanggup menyediakan segala sesuatunya, pemeliharaannya. Jangan pernah berhenti dalam satu tahapan ini, tetapi mari kita terus dekat dengan Tuhan seumur hidup kita. Kita akan bersekutu dengan Tuhan. Mari lebih mengenal dan mengasihi Dia, karena Dia yang akan membimbing kita untuk lebih dekat kepadanya. Dalam seluruh kehidupan Daud, dia merasakan bahwa apapun yang dialaminya, semua ada dalam pengaturan Tuhan yang ajaib. Baik itu yang terjadi di masa lalu, sekarang maupun masa yang akan datang. Sebab hanya Dia yang setia, yaitu gembala yang baik itu, yang mau membayar harga buat kita itu. Maka saya percaya ayat yang ke-6 akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kebajikan dan kemurahan Allah belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita sekalian.